Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Emma Suryani Azmi dengan NIM E1R022047. Ini merupakan tugas video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu dosen DRA Sri Patmi MSI dan Ibu Dwi Novitasari SPD MPD. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai mencari nilai modus pada data berkelompok. Sebelum itu, saya akan memberikan atau memperlihatkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah adanya video ini, diharapkan para peserta didik mampu menentukan nilai modus pada data berkelompok dengan benar. Sebelumnya, teman-teman pasti pernah mendengar kata modus. Nah, untuk memperjelas asumsi teman-teman semua mengenai kata modus, kita akan melihat ilustrasi pada slide berikutnya. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah berbelanja di angkringan? Jika iya, apakah pernah teman-teman mengamati menu makanan apa yang paling laris? Jika pernah, coba kita lihat pada slide berikutnya. Jika penjualan angkringan pada hari ini dapat dilihat pada gambar di bawah, apakah teman-teman dapat menyimpulkan menu apa yang paling laris atau digemari? Ya, benar sekali. Menu makanan yang paling laris atau digemari pada hari ini yaitu sate. Di sini kita dapat melihat bahwa sate itu berjumlah 9, sedangkan nugget itu berjumlah 3, dan sosis bakar berjumlah 5. Jadi, yang paling laris atau digemari yaitu sate. Dari ilustrasi ini, apakah teman-teman sudah membayangkan sebenarnya seperti apa sih modus itu? Jadi, dapat kita tarik kesimpulan dari ilustrasi tersebut bahwa modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul pada suatu data, seperti sate yang banyak dibeli oleh pembeli pada hari itu. Sate merupakan makanan yang paling banyak digemari. Maka dapat kita simpulkan dari ilustrasi tersebut, sate merupakan modus dari penjualan angkringan di hari itu. Sebelum kita mempelajari atau menentukan nilai modus pada suatu data berkelompok, saya ingin mengingatkan teman-teman terlebih dahulu mengenai rumus modus data berkelompok. Pada slide ini, teman-teman dapat melihat rumus untuk mencari modus pada data berkelompok, yang dimana MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P, di mana TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P merupakan panjang kelas. Setelah ini, mari kita membahas latihan soal untuk mencari modus pada data berkelompok. Coba teman-teman amati data berkelompok yang saya sajikan pada slide ini. Maka tentukanlah nilai modus pada data di samping. Untuk menentukan nilai modus pada data yang telah saya sajikan pada slide sebelumnya, ada 6 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu kelas modus pada data tersebut. Kemudian, yang kedua, kita harus mencari nilai tepi bawah kelas modusnya. Yang ketiga, kita harus mencari nilai D1, dan yang keempat, kita harus mencari nilai D2, dan yang kelima, kita harus mencari panjang kelas atau P. Dan yang terakhir, dari beberapa langkah-langkah tersebut, kita dapat memasukkannya pada rumus modus yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, sehingga akan kita tentukan nilai modus pada data berkelompok tersebut. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan, yang pertama mencari kelas modus. Pada data berkelompok yang telah saya sajikan, teman-teman dapat melihat nih, bahwa ternyata kelas modus pada data tersebut itu berada pada rentan 31 sampai 35 dengan frekuensi 9. Nah, enaknya di modus ini kita dapat langsung menentukan kelas modusnya dari melihat frekuensi. Jadi
frekuensi yang paling banyak itu merupakan kelas modus. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan mencari nilai TB atau tepi bawah kelas. Sebelum itu, ayo kita mengingat kembali bagaimana sih cara kita mencari nilai TB. Jadi, untuk mencari nilai TB yaitu dengan bawah kelas dikurangi 0,5. Karena pada data ini bawah kelasnya bernilai 31, maka dapat kita tarik kesimpulan nilai TB yaitu 31 dikurangi 0,5, yaitu 30,5. Nah, kemudian cara yang ketiga itu kita akan mencari nilai D1-nya. D1 ini merupakan nilai dari selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, yang dimana frekuensi kelas modus yaitu 9 dan frekuensi sebelum kelas modus itu 8, sehingga D1 sama dengan 9 dikurangi 8 yaitu 1. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita akan mencari nilai D2. D2 ini merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Di sini frekuensi kelas modusnya yaitu 9 dan frekuensi setelah kelas modusnya yaitu 6. Sehingga 9 dikurangi 6 yaitu 3. Jadi nilai dari D2 yaitu 3. Kemudian langkah yang kelima yaitu kita akan mencari nilai P atau nilai panjang kelas. Di sini kita dapat mengetahui bahwa nilai P-nya yaitu 25 dikurangi 24 ditambah 1, menghasilkan 5. Selain itu juga ada cara lain untuk menghitung P atau panjang kelas, yaitu dengan menghitung nilai bawah kelas dan atas kelas. Misalnya dari kelas pertama yaitu kan 21 sampai 25. Berarti kita hitung dari 21, 22, 23, 24, 25. Sehingga panjang kelasnya itu ada 5. Nah, teman-teman, kita sudah berada pada langkah yang terakhir atau langkah yang keenam, di mana pada langkah ini kita akan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari langkah pertama sampai langkah kelima, seperti nilai tepi bawah kelas atau nilai TB, kemudian nilai D1, D2, dan nilai P atau panjang kelas, yang teman-teman bisa lihat operasinya pada slide yang telah saya siapkan. Sehingga kita dapat menentukan nilai modus pada data berkelompok yang telah disajikan, yaitu sebesar 31,75. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga proses-proses yang kita lalui dari tahap 1 sampai tahap 6 itu bisa kita gunakan dalam menentukan nilai modus pada soal-soal berikutnya untuk data berkelompok. Sebelumnya, dadah!